Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Nuradandi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai SPSS, khususnya kita akan belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu apa? Validitas merupakan atau instrumen dapat dikatakan valid jika suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kita ambil contoh, misalkan untuk mengukur berat badan kita menggunakan timbangan. Untuk mengukur suhu badan kita menggunakan termometer. Ya. Nah, di sini jika kita memakai program SPSS untuk mengukur validitas dan reliabilitas, kita ambil pertama mengenai validitas, data dikatakan valid jika nilai output. Nah, corrected item total correlation ini merupakan output dari SPSS yang nanti kita akan belajar lebih besar dari nilai Airtable. Nah, nilai Airtable dicari menggunakan tingkat signifikansi, tingkat kepercayaan 95%, berarti tingkat signifikansi 0,05. Dengan uji dua sisi, misalkan N sama dengan 10. Nah, nanti di sini kita akan belajar, misalkan responden yang akan kita bagikan 10 responden, DF sama dengan 8. Ini maksudnya adalah N-2, DF sama dengan 8, didapat nilai Airtable 0,632. Nanti saya akan berikan, atau nanti kita akan sama-sama belajar mengenai Airtable yang nanti akan saya sajikan. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas, di mana instrumen dikatakan reliable jika suatu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Ya, misalkan kita mengukur berat badan dan kita timbang menghasilkan ukuran yang sama-sama terus. Kita timbang sekali, dua kali, tiga kali dengan range waktu yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, data tersebut dapat dikatakan atau instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, jika kita menggunakan SPSS, salah satu metode dalam pengujian reliabilitas adalah menggunakan metode alpha Krombach yang digunakan untuk atau menentukan apakah data tersebut atau instrumen tersebut reliable. Jika nilai Krombach alpha di atas 70%, maka dapat dikatakan instrumen tersebut adalah reliable. Nah, kita ambil contoh nih. Kita akan langsung dengan contoh. Jika misalkan kita memberikan pertanyaan kuesioner, kita memberikan kuesioner kepada responden, misalkan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pekerjaan yang saya kerjakan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang saya miliki. Kedua, saya berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja saya untuk mendapatkan promosi atau pengembangan karir saya. Ketiga, saya bangga jika diberikan tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar dari yang saya kerjakan saat ini. Nah, di sini adalah contoh pertanyaan kuesioner mengenai motivasi yang diberikan kepada responden. Nah, tadi kita sudah bahas ya, misalkan di sini tingkat signifikansi 0,05 dengan responden 10. Nah, jadi berbeda nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu serta teman-teman semua nanti melakukan uji coba atau memberikan kuesioner kepada responden yang benar-benar sudah dilakukan uji coba, kemudian Bapak Ibu akan melakukan kuesioner untuk penghitung validitas, akan dilihat terlebih dahulu nih N-nya berapa. Karena nanti nilai Airtable itu disesuaikan dengan ini Bapak Ibu. Tingkat signifikansi, kemudian N dan DF. Jika N-nya 20 berarti DF-nya N-2, berarti 18. Kalau 100 berarti 98 dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Contoh pertanyaan kuesioner motivasi yang diberikan kepada responden. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Berarti di sini saya coba bagi 3 kolom ya. Oke. Di sini saya coba insert, berarti di sini saya ambil M1, di sini M2, M3 ya. Oke. Nah, dari 3 pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan, di sini 3 contoh pertanyaan yang akan misalkan yang sudah diberikan kepada responden, kemudian kita lakukan penskalan Likert. Nah, biasanya skala Likert itu dibagi menjadi 5 rentang. Yang pertama sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, kemudian kita melakukan penskalaan kepada 10 responden tersebut. Nah, misalkan di responden yang pertama yang menjawab pertanyaan nomor 1 adalah
4, berarti setuju. Kemudian yang menjawab pertanyaan nomor 2, 4 juga. Dan yang pertanyaan nomor 3, dia sangat setuju. Berarti kita kasih 5. Dan seterusnya sampai 10. Nah, di sini adalah data-data yang kita berikan pertanyaan kuesioner, kemudian kita olah, kita melakukan skala, kemudian dapat hasil ini. Ya. Oke, setelah dapat hasil ini, kemudian kita akan uji coba melakukan penganalisisan apakah instrumen pertanyaan yang sudah kita berikan nih kepada responden valid dan reliable. Jika tidak valid, maka bukti pertanyaan tersebut kita harus buang. Dan kita menggunakan 2 pertanyaan sisanya yang valid untuk kita gunakan. Ya. Oke, kita akan coba belajar, misalkan data sudah ada di Excel, kemudian kita akan pindahkan ke SPSS. Jadi, Bapak Ibu serta teman-teman bisa membuka aplikasi dari SPSS tersebut. Oke, di sini sudah terbuka aplikasi SPSS. Nah, di sini ada file edit, view, data, transform, analyze, ya. Kemudian di bagian bawahnya ada data view dan variable view. Maka kursor kita ubah ke data view terlebih dahulu, karena untuk memasukkan data atau memindahkan data yang sudah kita olah tadi skalanya, skala Likert tadi kita masukkan ke dalam SPSS. Ya. Caranya tinggal copy paste saja yang dari SPSS tersebut, yang dari Excel tersebut. Berarti kita copy dari sini. Yang responnya tidak perlu, kita fokus di sini saja. Ya, di 3 pertanyaan kemudian yang sudah kita olah, kita skalakan, kemudian kita Ctrl C. Oke, kemudian setelah Ctrl C, kita pindahkan ke SPSS. Ctrl V. Oke, maka akan keluar seperti ini. Nah, supaya tidak bingung, ada titik nono segala macam, kita memberikan nama. Ya, tujuan kalau data view adalah untuk memasukkan data-data, kemudian kalau variable view, kita memberikan nama. Ini kolom apa? Ya. Di sini ada name, time, with, decimal, sampai measure. Nah, name kita ganti. Misalnya tadi M1 ya. Kemudian di sini M2, kemudian di sini M3. Kemudian desimal, agar tidak bingung, kita ganti saja 0. Ini 0 dan ini 0. Oke, setelah sudah semuanya, berarti lain-lainnya sudah oke. Kemudian kita balik lagi ke data view. Oke, berarti akan hilang ya. Oke, berarti di SPSS, data yang tadi dari Excel, kita sudah pindahkan ke SPSS. Nah, sekarang kita akan menguji coba apakah pertanyaan yang kita berikan kepada responden tersebut valid dan reliable. Nah, kita akan coba satu-satu untuk menghitung valid. Nah, caranya Bapak Ibu serta teman-teman semua di bagian atas, di sini ada pilihan analyze. Bapak Ibu klik analyze, ya. Setelah diklik analyze, kemudian pilih correlate. Nah, di bagian correlate ada bivariate. Nah, silakan diklik bivariate. Oke, kita akan sama-sama menghitung mengenai validitas. Item pertanyaan kita blok, kita pindahkan ke sebelah kanan, ke variabel. Ya. Kemudian di sini option, tidak perlu diapa-apakan. Kemudian setelah sudah, ini person, kemudian to tell ya, karena kita menguji coba 2 sisi. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil dari validitas. Ya. Oke. Sebelum itu, hasilnya akan keluar mengenai validitas. Nah, di sini correlation ya. Di sini tabelnya sudah ada. Oke, sebelum saya bahas ini, kita akan sama-sama uji coba terlebih dahulu mengenai reliabilitas. Jadi nanti saya akan tunjukkan hasilnya dan kemudian kita analisa secara komprehensif. Oke, kita akan balik lagi ke data yang tadi. Berarti data uji coba valid sudah keluar hasilnya dan kita akan melakukan uji coba reliable. Nah, bagaimana untuk penguji coba? Apakah data tersebut, apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan kepada responden itu reliable atau tidak?
Ya, reliable berarti caranya adalah Bapak Ibu ke analyze lagi. Kemudian kita pilih scale dan di scale ada reliability analysis. Oke, kita klik reliability analysis. Kemudian di sini kita blok semuanya sama seperti tadi yang valid. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Setelah itu kita pilih statistik. Setelah kita pilih statistik, kita pilih scale if item delete. Oke, kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Ini model alpha, kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan keluar. Nah, mengenai hasil yang tadi adalah hasil validitas dan di bawah adalah hasil reliability ya. Sini adalah hasil validitas dan ini adalah hasil reliability. Oke, kita akan sama-sama memindahkan hasil tersebut ke dalam Excel ya. Nah, di sini saya sudah pindahkan tadi output dari reliability dan output dari validity. Nah, yang diambil adalah kalau reliability, kita langsung ambil reliability statistik ya. Kita ambil reliability statistik. Coba kita akan pergi ke output. Nah, kalau reliability kita ambil reliability statistik. Ini yang kita pindahkan. Bapak Ibu tinggal kopas saja, copy ya. Klik kanan copy lalu dipindahkan ke Word atau Excel Bapak Ibu. Oke. Habis itu setelah muncul reliability statistik, kemudian kita akan menguji apakah instrumen tersebut reliable apa tidak. Nah, di sini kan jika nilai Komba alpha di atas 70%, maka dapat dikatakan reliable. Nah, kita lihat di sini. Nilai Komba alpha 0,756 berarti instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Kemudian yang kedua adalah kita akan menghitung correlation atau validitas. Nah, kalau kita menghitung validitas, kita mengambil data tabel correlation ya. Nah, tadi output yang sudah ada di SPSS, kemudian kita pindahkan. Kalau tadi ada reliability, kemudian di sini adalah output validitas. Kemudian kita tinggal klik kanan saja, copy, habis itu kita pindahkan ke Excel atau di Word, Bapak Ibu bebas. Pindahkan di mana? Ya, kita kopas. Nah, setelah correlation, kemudian kita uji. Nah, kalau di sini kan adalah nilai data dikatakan valid jika nilai corrected item total correlation pada hasil output SPSS lebih besar dari Airtable. Nilai Airtable dicari menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi, N sama dengan 10, DF sama dengan 8, didapat nilai Airtable 0,632. Nah, nanti saya akan tunjukkan untuk nilai Airtable. Nah, misalkan di sini nilai Airtable adalah 0,632. Ya, kemudian Airtable nanti kita akan bandingkan dengan nilai R hitung. Ya. Jadi R hitung yang didapat dari hasil output SPSS kita bandingkan dengan nilai Airtable. Jadi, misalkan di sini nilai output SPSS sudah keluar. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya di sini ada Pearson correlation, ya. Pearson correlation kita lihat. Kita ambil di sini berarti ini motif 1. Berarti item pertanyaan nomor 1, apakah data item ini valid atau tidak? Nah, bedanya kalau reliability kita menilai secara keseluruhan, ya. M1, M2, M3, jadi kita menilai secara keseluruhan, tapi kalau validitas per butir pertanyaan. Nah, di sini untuk butir pertanyaan pertama, Bapak Ibu bisa lihat 0,697. Ya. Kita bandingkan sama 0,632. Berarti dia lebih besar, ya. Berarti untuk butir pertanyaan nomor 1 berarti dia sudah valid. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2,
di sini adalah kita lihat percent correlation 0,360. Berarti kan lebih kecil daripada Airtable 0,632. Nah, untuk butir motif 2, butir pertanyaan ini harus dibuang karena tidak valid. Ya, karena nilai R hitung lebih kecil dari Airtable. Nah, bagaimana dengan motif 3? Kita lihat di sini, percent correlation adalah 1. Berarti dia sudah lebih besar dari 0,632. Berarti untuk butir pertanyaan nomor 3, valid. Berarti apa yang harus dibuang? Apakah ada yang tidak valid? Jawabannya ada. Berarti butir pertanyaan nomor 2 tidak valid. Karena nilai R hitung 0,360 lebih kecil daripada nilai R table. Ya. Maka dari itu saya akan coba tunjukkan agar supaya Bapak Ibu serta teman-teman tidak bingung mengenai Airtable dapat dilihat dari mana, Pak. Nah, saya akan tunjukkan nilai Airtable. Nah, di layar kaca Bapak Ibu di sini sudah ada tabel R ya untuk DF sama 1 sampai 50. Nah, kalau kita lihat tadi berarti kita melakukan DF-nya kita tadi berapa? 10 ya. Berarti kalau N-nya 10, kalau di DF berarti N-2, berarti kita ke 8. Ya, berarti di sini nih, baris yang ke-8. Nah, kita lihat kolomnya. Kan kita melakukan tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Berarti tingkat signifikansi kita berapa? 0,05, tingkat kepercayaan 95%. Ya. Berarti untuk signifikannya 0,05. Tingkat errornya 5%. Total 95% tambah 5% berarti 100% ya. Nah, berarti DF berarti di 8 tadi responden kita 10, kemudian kita kurangin 2 jadinya 8. Kemudian tingkat signifikansi untuk uji dua arah 0,05 berarti didapat R table 0,6319 atau 0,632. Oke. Nah, kalau kita tadi balik lagi ke Excel, berarti kita bandingkan nilai R hitung yang sudah ada di SPSS, kemudian kita bandingkan dengan nilai R table. Maka dapat dikatakan bahwa pertanyaan ini reliable, kemudian yang kedua adalah dapat dikatakan bahwa item pertanyaan motif 1 dan 3, ya, item pertanyaan motif 1 dan 3 valid. Dan motif 2 tidak valid sehingga harus dibuang. Oke ya, itu mengenai uji validitas dan reliabilitas jika kita menggunakan aplikasi SPSS. Oke, itu berkaitan dengan latihan SPSS. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semua dalam mendukung atau dalam membuat penelitian, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Terima kasih Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Good luck. Salam akademia.